Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah hidrolika. Kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh umur pipa pada pengaliran. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Apa sih pengaruh umur pipa pada pengaliran? Pengaruh umur pipa pada pengaliran itu akan mempengaruhi kekasaran pipa. Nah, dari kekasaran pipa itu nanti juga akan berpengaruh dengan head loss-nya, akan berpengaruh dengan kecepatan alirannya dan sebagainya. Nah, untuk nilai kekasaran pipa itu bisa dilihat pada diagram Moody. Nah, bagaimana sih mencari nilai kekasaran pipa setelah T tahun? Yaitu dengan kekasaran pipa pada T tahun sama dengan kekasaran absurd pipa baru ditambah dengan alfa kali T. Nah, alfa ini adalah pertambahan kekasaran pipa tiap tahunnya, yaitu rentangnya antara 0,002 sampai 0,007 Ft per tahun. Nah, sedangkan T ini adalah umur pipa. Nah, kita bisa melihat ini diagram Moody ya. Di sini ada nilai kekasaran pipanya. Nah, ini E-nya berapa, nilai kekasaran pipanya berapa? Ini untuk diagram Moody ini untuk kondisi pipa baru ya. Misalkan adalah ada nah ini di sini ada friction factor, di sini ada misalkan materialnya bahan pipanya itu apa, kemudian memiliki kekasarannya berapa, seperti itu. Dan dari sini nanti juga akan bisa didapatkan Reynolds number-nya. Jadi ini kekasaran pipa sangat berpengaruh terhadap bilang Reynolds, terhadap kecepatan, terhadap head loss, seperti itu. Yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk materi kedua kita akan belajar mengenai kehilangan tenaga sekunder dalam pipa. Apa sih tenaga sekunder? Apa sih kehilangan tenaga sekunder dalam pipa? Kita mengenal dengan istilah mineralosis ya. Jadi kehilangan tenaga sekunder dalam pipa itu bisa kita sebut istilahnya dengan mineralosis. Nah, mineralosis itu adalah suatu yang terjadi pada pipa karena adanya perubahan kecepatan aliran. Suatu kehilangan energi tenaga sekunder dalam pipa karena terjadi perubahan kecepatan aliran dalam pipa karena adanya pertama perubahan penambang pipa, kedua sambungan, belokan maupun katup. Nah, mineralosis ini sendiri dilambangkan dengan HL atau IHL ini juga bisa dikatakan head loss ya, head loss mineralosis seperti itu. Dapat dicari dengan HL sama dengan KL V kuadrat per 2G. Karena ini juga kan kehilangan energi, tapi dari perubahan kecepatan aliran yang biasanya yang menyebabkan perubahan kecepatan aliran itu adalah penambang pipa, sambungan belokan dan katup, perbesaran, pengecilan pipa dan sebagainya. Untuk mencari mineralosis ya tadi rumusnya KL V kali V kuadrat per 2G. G-nya ini gravitasi, V ini kecepatan pipa. Nah, mineralosis diabaikan pada pipa yang sangat panjang apabila nilai mayor losses sangat besar. Jadi head loss mayor. Jadi kehilangan tenaga yang disebabkan atau kehilangan energi yang disebabkan adanya jarak pipa seperti itu. Biasanya kalau untuk air bersih bisa dihitung dari dari rumusan menggunakan Hazen-William, menggunakan rumusan dari Weisbach seperti itu. Nah, jika nilai mineralosisnya sangat kecil dan nilai mayorlosisnya lebih besar, sangat jauh lebih besar, maka yang dilihat itu lebih ke nilai mayorlosisnya atau kehilangan energi mayor. Ya. Nah, ini contoh mineralosis pada inlet.
Nah, ini untuk mencari nilai mineralosis, misalkan ada pada inlet, kita harus tahu nilai KL-nya. Nah, untuk nilai well-rounded inlet, KL-nya itu 0,03. Sedangkan untuk sharp edge inlet, maka nilainya itu KL-nya itu 0,5. Seperti itu, dengan nilai R per D sama dengan 0,2. Dan di sini kalau misalnya well-rounded, alirannya bentuknya seperti ini. Jadi lurus. Kalau apa namanya sharp edge inlet itu ada sekitar apa sih recirculating flow. Jadi ada resirkulasi aliran, kemudian baru alirannya ini apa lurus atau laminar seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat garis energinya ya pada mineralosis pada inlet. Nah, ini adalah lost velocity head-nya atau kehilangan energinya, kehilangan energi sekundernya, KL sama dengan V kuadrat per 2G. Sedangkan ini adalah kecepatan head loss atau velocity head yang tersisa, yaitu V kuadrat V kuadrat 2 per 2G. Di sini V kuadrat V1 kuadrat per 2G. Ini pressure head convert to velocity head. Jadi dari head tekanan kemudian berubah menjadi head kecepatan, kemudian di sini adalah head loss kecepatan yang tersisa, kemudian ini adalah head tekanan yang tersisa, P2 per rho G, kemudian ini juga pressure head, ini head awalnya seperti itu. Jadi tekanannya sebesar ini. Kehilangan tekanan pada kehilangan tekanan tenaga sekunder atau kehilangan energi atau head loss sekunder atau minor losses pada sebuah pipa inlet seperti itu. Nah, kalau pada slide ini memperlihatkan bentuk-bentuk apa namanya outlet pada masing-masing outlet dari masing-masing bentuk pipa. Misalkan return itu bentuknya seperti ini. Kemudian nilai KL-nya sama dengan alpha, kemudian sub H itu bentuknya seperti ini, nilai KL-nya sama dengan alpha, kemudian rounded itu seperti ini bentuknya dan nilainya sama dengan alpha seperti itu. Jadi ini bentuk-bentuk pipa yang mana memiliki nilai KL. Sehingga nanti dari nilai KL itu dapat ditentukan mineralosisnya. Nah, kalau ini mineralosis karena perbesaran dan pengecilan tiba-tiba. Jadi KL-nya dapat dicari dengan KL sama dengan 1 dikurangi D kuadrat. D kuadratnya itu ini, D kuadrat kecil itu ini, kemudian D kuadrat besarnya itu ini, seperti itu. Nah, ini contohnya bila ada perbesaran tiba-tiba, kalau ini ada pengecilan tiba-tiba. Kemudian 1 dikurangi D kuadrat kecil per D kuadrat besar, dikuadratkan lagi seperti itu. Nah, ini caranya mencari nilai KL-nya bisa juga dari grafik. Misalkan kita sudah tahu nilai D kuadrat per D kuadrat kecil per D kuadrat besar seperti itu. D besar kuadrat. Misalnya D kecil kuadrat per D besar kuadrat. Nah, dari sini setelah kita tahu nilai ini kita tarik ke atas, kemudian kita akan menemui atau mendapatkan nilai KL-nya. Kalau ini nilai apa namanya nilai KL untuk menentukan mineralosis dari perbesar dan pengurangan perlahan. Misalkan ada perbesar maka nilainya ini. Misalkan ada expansionnya itu untuk derajatnya itu misalkan ini memiliki perbesarannya itu sekitar nilai derajatnya itu 20 derajat, maka dapat dilihat nilai KL-nya itu
Seperti ini, jika misalkan perbandingan D kecil per D besar sama dengan 0,2, nilai KL-nya 0,3 seperti itu. Dan seterusnya. Sedangkan ini construction ini adalah perkecilan ya, secara pelan-pelan, perlahan. Maka misalkan ini untuk derajat 20 derajat itu berapa, 45 derajat itu berapa, 60 derajat berapa, nilai KL-nya seperti ini. Seperti itu. Kalau ini nilai KL untuk menentukan mineralosis karena dia belokan. Jadi belokan itu ada macam-macam. Ada yang bentuknya 90 derajat, smooth band, ada yang 90 derajat meter band, dan sebagainya. Nah, masing-masing bentuk belokan ini memiliki nilai KL yang berbeda-beda. Maka kita harus tahu berapa sih nilai KL dari masing-masing bentuk belokan. Seperti itu. Nah, untuk nilai masing-masing nilai KL dari masing-masing belokan bisa dilihat pada slide ya. Nah, kalau ini nilai KL untuk menentukan mineralosis karena adanya valve. Misalkan ada valve itu katup atau kita sebut keran lah kalau kita kenalnya. Nah, ini masing-masing bentuk valve atau keran atau katup itu memiliki nilai KL yang berbeda-beda. Maka misalkan check valve. Check valve itu untuk yang mengecek full ball valve, angle valve, globe valve, gate valve, seperti itu. Jadi masing-masing jenis valve itu memiliki nilai KL yang berbeda-beda. Apa sih perlunya kita menentukan mineralosis maupun mayerosis? Tujuannya ketika kita tahu nilai mayerosis maupun mineralosis itu adalah untuk mengetahui kehilangan energinya. Ketika kita tahu kehilangan energinya berapa, maka kita bisa menentukan misalkan energi yang kita butuhkan itu berapa. Maksudnya di sini adalah misalkan di situ diketahui head loss minor maupun mayor itu berapa, maka kita bisa menentukan jenis pompa, kita bisa menentukan berapa sih kebutuhan tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan suatu zat cair pada pipa tertentu seperti itu. Jadi sangat penting penentuan head loss mayor maupun minor atau kita bisa kenalnya mayorlosis karena panjangnya pipa atau jarak pipa, sedangkan minorosis itu karena perubahan kecepatan yang disebabkan tadi perubahan penampang, belokan, valve, kemudian apa namanya perbesaran tiba-tiba, perbesaran pelan-pelan seperti itu. Atau pengecilan, pengecilan pipa dan sebagainya. Sekian, terima kasih mata kuliah kita hari ini. Terima kasih kepada para penulis yang menjadi sumber dari materi kita kali ini, yaitu dari Lukmanto D 1984, pengaliran dalam pipa Yogyakarta UGM, dan Suroso dan Pujiharjo A, aliran melalui pipa. Selamat belajar buat adik-adik dan selamat mengerjakan tugas.